Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita teduhkan hati kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Segala puji, hormat juga syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kalau pagi hari ini kembali kami boleh berlaku ibadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh Tuhan berkenan untuk memenuhi undangan penuh kasih karunia untuk berlaku ibadah pagi hari ini. Dan sebentar kami boleh punya kesempatan terindah dalam kehidupan kami untuk duduk diam mendengarkan sabda Allah sendiri. Berfirmanlah ya Allah dan kami siap mendengar. Siapakah kami kalau kami boleh diperkenan untuk mendengar sabdamu yang kudus. Kami mohon belas kasih Tuhan dan perkenanmu untuk melingkupi kami dengan roh hikmatmu dan menuntun kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan yang sungguh kudus itu. Supaya benar-benar kebenaran firman Tuhan boleh kami terima dengan sungguh-sungguh dan boleh kami lakukan dengan kesungguhan dan ketaatan hidup kami. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Maha Benar itu, kami mempersembahkan hidup dan doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita sudah memasuki bulan Oktober. Dan bulan Oktober oleh gereja-gereja yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-gereja Indonesia biasanya diperingati sebagai perjamuan kudus sedunia. Dan nanti tanggal 18 Oktober kita akan bersama-sama melayani atau dilayankan perjamuan kudus. Dan bersama-sama kita akan menikmati undangan kasih karunia Yesus Kristus di dalam perjamuan kudus itu. Mari dalam rangka mempersiapkan kita merayakan perjamuan kudus sedunia, kita boleh teduhkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan sepanjang bulan Oktober ini, saya ingin mengajak kita untuk mendalami makna dari doa Bapa kami. Bagian ayat 9 dan yang 10 dari Matius 6 sudah pernah saya khotbahkan beberapa minggu yang lalu. Hari ini kita akan membaca satu ayat dari doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri dari Matius 6 ayat yang ke-11. Sekali lagi mari kita baca semuanya dulu secara utuh doa Bapa kami, tapi nanti perenungan pagi hari ini saya akan menyoroti dan kita akan membicarakan bersama ayat yang ke-11. Matius 6 ayat 9 sampai yang ke-13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi ayat 9 dan 10 tentang preambul atau pembukaan dari doa Bapa kami ini sudah pernah kita renungkan bersama. Dan hari ini secara khusus kita akan merenungkan ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Izinkan saya mengulang. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya memberikan tema sesuai dengan ayat ini, berkat secukupnya. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang beriman harus dilandasi dan dihidupi dengan rasa cukup. Dan inilah yang ingin Tuhan Yesus ajarkan. Dan sebenarnya amat dalam makna yang terkandung dari rasa cukup ini. Mari kita akan memahami satu ayat ini. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tidak peduli seberapa tinggi pencapaian hidup kita, tidak peduli saudara tinggal di kota besar atau di desa terpencil,
Tidak peduli penghasilan saudara berapa. Tidak peduli sudah berapa banyak deposito saudara. Tidak peduli saudara laki-laki, pria atau perempuan atau wanita. Tetapi siapapun kita, seberapapun tinggi pencapaian kita, seberapapun besar perolehan kita, kita tetap membutuhkan sesuap nasi dan seteguk air. Setiap hari kita membutuhkan sesuap nasi dan seteguk air. Gak peduli orang kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, ya anak-anak atau orang dewasa, setiap hari butuh roti atau butuh makanan dari hari ke sehari. Betul ya? Dan inilah yang Tuhan angkat, bahwa makanan dan minuman itu adalah kebutuhan yang paling mendasar setiap manusia. Bahkan kalau boleh saya katakan semua makhluk hidup butuh makanan dan minuman. Dalam pelajaran ekonomi dulu ini termasuk kebutuhan yang sangat primer, sangat-sangat utama. Saya tidak membayangkan kalau kita tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Karena itu merupakan kebutuhan dasar kita. Jadi kalau kita nggak bisa makan dan tidak bisa minum, pasti ada ketidakseimbangan dalam metabolisme tubuh kita. Dan itu akan mempengaruhi kesehatan kita. Dan dengan kesehatan yang terganggu, aktivitas kita akan terganggu. Dan kalau aktivitas kita terganggu, maka sumber-sumber kegiatan, sumber-sumber daya, dan mungkin juga pengaruh keinginan kita akan terpengaruh. Saya akan terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengajarkan doa yang kayaknya sederhana, tapi ini benar-benar mendasar, diangkat dari kebutuhan mendasar siapapun kita. Saya ulang, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saya menggambarkan begini Bapak Ibu. Setiap hari kita meminta sesuap nasi dan seteguk air. Setiap hari kita meminta makanan untuk hari ini. Kalaupun besok kita akan tetap ngomong, berikan kami makanan kami hari ini. Lusa kita akan tetap ngomong, berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Bulan depan kalau kita ngomong akan sama. Berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Artinya apa? Bayangin Bapak Ibu ya. Kita meminta makanan setiap hari. Tentu saja kepada Tuhan ya. Berikan kami pada hari ini makanan kami. Kalau orang yang setiap hari minta makan, orang yang setiap hari minta makan, minta minum, minta kebutuhan dasar, orang miskin atau orang kaya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada orang yang setiap hari minta makan, minta minum, menurut kacamata manusia kita, orang miskin atau orang kaya. Saya mau katakan, orang ini adalah orang yang miskin. Setiap hari minta sesuap nasi dan seteguk air. Minta kebutuhan paling mendasar untuk menjalani hidupnya hari lepas hari. Makna apa yang ingin Tuhan Yesus ajarkan? Artinya, sadarilah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan sangat mengasihi Tuhan, bahwa siapapun kita, berapapun rupiah yang kita punya, apapun kedudukan kita, setinggi apa pencapaian dan prestasi kita, Tuhan Yesus ajarkan, tetaplah mintalah hal-hal yang mendasar itu setiap hari kepada Tuhan. Jangan pernah lepaskan satu hari pun dalam kehidupan saudara dan saya untuk tidak meminta kepada Tuhan tentang kebutuhan-kebutuhan mendasar. Seringkali manusia ketika mencapai banyak hal dalam hidupnya lupa. Dia merasa bisa, nggak butuh Tuhan. Aku toh bisa hidup dari hari ke hari.
Ya, ketika manusia merasa dirinya gagah, merasa dirinya punya, merasa dirinya bisa, maka kebergantungannya kepada Tuhan sedikit banyak berkurang. Benar apa benar, Bapak Ibu? Jujur, ketika kita punya segala hal, ketika kita punya dan merasa bisa, kebergantungan kepada Tuhan sedikit goyang atau berkurang. Siapa di sini yang mau bepergian berdoa? Siapa di sini yang mau makan berdoa? Ini pertanyaan sederhana. Siapa di sini yang mau mengerjakan segala sesuatu berdoa? Ini contoh-contoh sederhana. Siapa di sini yang mau menggunakan uangnya berdoa? Siapa di sini yang mau membeli rumah berdoa? Saudaraku, ketika kita merasa bisa, kita punya banyak, sekali lagi sering kali kecenderungannya kebergantungan kita kepada Tuhan berkurang. Yesus mengingatkan sekaligus menegur dan ingin mengkoreksi kita. Adakah di dalam hidupmu hari lepas hari kamu minta kepada Bapa, berikan kami makanan. Makanan itu kan hal yang sederhana, yang primer, tapi itu mendasar. Kalau nggak ada itu, nggak ada makan minuman, kita nggak hidup. Artinya hal yang mendasar dan sangat vital ini harus kita minta kepada Bapa hari lepas ke hari. Jangan pernah satu hari pun saudara tidak mengandalkan Tuhan. Saudara kan terkasih dalam kasih. Dan ini berkaitan dengan makanan. Makanan itu berkaitan dengan hidup kita. Makanan itu berkaitan dengan kiprah kita. Orang kalau sudah kenyang dia akan bisa melakukan aktivitas. Sebaliknya kalau orang lapar dan kekurangan, dia tidak akan punya daya untuk melakukan aktivitas yang optimal dan maksimal. Jadi mari kita bersama-sama pagi hari ini menyadari setiap hari kita butuh Tuhan untuk menyediakan kebutuhan dasar kita. Dan yang menarik, Tuhan Yesus memakai kata ganti kami. Tuhan Yesus tidak mengajarkan berikan padaku hari ini makananku secukupnya. Tetapi makanan kami itu bentuknya jamak. Tuhan Yesus sadar dia sedang menciptakan manusia atau makhluk sosial. Dan ini juga yang perlu digarap oleh Tuhan Yesus, bahwa kita ini makhluk sosial. Kita butuh orang lain juga butuh kita. Jadi Tuhan Yesus ingin mengingatkan kita bahwa saat kita makan, saat kita menikmati kebutuhan dasar, ingatlah ada saudara kita yang juga butuh makan. Ingatlah ada sahabat kita yang juga membutuhkan kebutuhan-kebutuhan mendasar mereka. Dan mereka mungkin tidak seberuntung kita. Tuhan Yesus ingatkan semangat kekamian ini harus nyata dalam kehidupan orang Kristen yang mengaku muridnya Kristus, yang rindu menjalankan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Berikan kami pada hari ini makanan kami. Jadi Tuhan Yesus ingin mengingatkan supaya kita tidak egois, supaya kita tidak menikmati berkat itu sendiri. Ketika makanan itu diberikan oleh Tuhan, kita harus ingat bahwa pada saat kita makan, ada orang lain di waktu yang sama yang mungkin tidak bisa makan. Saat kita menghadapi piring makan siang kita, di waktu yang sama ada orang yang menghadapi piring kosong dan tidak ada makanan, apalagi lauk pauk. Ini merupakan hal sederhana, gambaran sederhana bahwa kita harus punya kepekaan, kepedulian sosial kepada masyarakat di sekitar kita. Hanya dengan kepekaan dan kepedulianlah kita akan terdorong untuk menjadi berkat. Selama nggak ada kepekaan dan tidak ada kepedulian, kita akan menjadi orang yang paling egois. Dan Tuhan tidak mau anak-anaknya menjadi pribadi yang egois. Jadi berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ingat, saat kita makan, saat kita punya berkat, saat itu juga kita harus ingat bahwa keadilan sosial itu harus
kita wujud nyatakan. Supaya kita bisa punya andil untuk sedikit menutup kesenjangan antara orang yang sangat berpunya dan orang yang sangat tidak punya. Supaya kita belajar bersama-sama membangun jembatan untuk menjembatani kesenjangan antara si kaya dan yang si miskin. Kalau ini menjadi kepekaan kita dan kebiasaan kita, gereja ini akan menjadi berkat. Setiap kita akan menjadi berkat, karena setiap berkat yang dia terima selalu ingat, ini harus digunakan untuk memuliakan Tuhan dan untuk mewujud nyatakan kepedulianku kepada sesama. Selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan, berikan kami pada hari ini makanan yang berlimpah-limpah. Tidak. Berikan kami pada hari ini makanan yang tak terukur dan tak terhingga. Tidak juga. Tuhan Yesus mengajarkan, berikan kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Cukup. Di awal tadi saya katakan, mari kita belajar menjalani kehidupan ini dengan semangat rasa cukup. Kenapa Tuhan Yesus harus mengajarkan ini dan mengingatkan ini? Karena pada hakikatnya manusia adalah manusia yang tidak pernah puas. Sudah punya A, pengennya punya B. Sudah punya AB, pengennya C. Sudah punya ABC, pengennya D, dan seterusnya. Selalu pengen. Gaji 5 juta, ya merasa nggak cukup karena keinginannya 6 juta. Dikasih Tuhan gaji 7 juta, tetap merasa nggak cukup karena keinginannya 7.500.000 atau bahkan 8 juta. Diberi gaji 10 juta, merasa tidak cukup karena keinginannya 12 sampai 15 juta. Tidak pernah punya rasa cukup. Dan orang yang tidak punya rasa cukup adalah orang yang akan dalam sepanjang hidupnya akan menggerutu dan meratapi hidup ini. Hidup ini kok susah yo. Hidup ini kok angel toh yo. Kok berat banget hidup ini, padahal berkatnya limpah. Tapi karena keinginannya juga melimpah ruah, dia merasa gak pernah cukup. Dan orang yang tidak pernah merasa cukup akan kehilangan ucapan syukurnya dan tidak bisa melihat rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Saudaraku, jadi mari kita belajar. Tuhan Yesus benar-benar ingin mengajar kita. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi Tuhan mengingatkan supaya kita tidak serakah. Cukup. Kalau cukup berarti kita nggak pernah ingin berlebih. Sehingga kalau kita punya berlebih, kita pengennya berbagi. Karena ini sudah cukup kok bagiku. Kita tidak menjadi orang yang tamak. Tidak menjadi orang yang serakah. Karena kita tidak pernah merasa cukup. Sehingga kita tidak pernah berbagi. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di ayat 11 ini, ketika saya merenungkan bagian ini, benar-benar Tuhan Yesus ingin anaknya, murid-murid kekasihnya, pribadi-pribadi yang ditebusnya itu punya karakter yang peduli, karakter yang tidak tamak, karakter yang peka terhadap penderitaan dan keprihatinan di sekitarnya. Dengan rasa cukup akan mendorong kita menjadi pribadi-pribadi yang pintar mengucap syukur. Dengan selalu merasa cukup, kita tidak akan pernah keberatan untuk berbagi berkat kepada orang lain. Kita akan selalu diajar untuk peka melihat orang lain di sekitar kita. Berbagi, pernah saya khotbahkan, tidak harus menunggu kita berlimpah ruah, tidak harus menunggu kita kaya raya dulu baru berbagi, tidak. Dalam kapasitas apapun yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati, kita bisa berbagi asal kita punya rasa cukup. Jadi hari ini kita belajar hal sederhana, tapi bagi saya ini hal mendasar. Yang pertama, kita belajar bahwa untuk setiap
hari, siapapun saudara kaya atau miskin, punya atau tidak punya, pencapaian masa apa, tetap andalkan Tuhan. Berikan aku Tuhan makanan hari ini. Mari kita benar-benar merasa miskin di hadapan Tuhan. Miskin akan perlindungan Tuhan, selalu merasa butuh Tuhan. Orang miskin kan selalu merasa butuh, tapi bukan sekedar materi yang kita butuhkan. Mari kita merasa miskin di hadapan Tuhan, sehingga kita terus minta, Tuhan, bantu aku, topang aku butuh Tuhan dalam setiap pengambilan keputusanku. Aku butuh Tuhan dalam aku menjalani masa depanku dan mengarahkan anak-anakku, mendidik. Aku butuh Tuhan untuk membangun bahtera rumah tanggaku. Aku butuh Tuhan untuk mengembangkan bisnisku. Aku butuh Tuhan setiap hari dalam menghadapi pandemi ini. Milikilah rasa haus dan selalu butuh Tuhan hari lepas hari. Yang kedua, kita belajar tentang kekamian. Menjadi pribadi tidak egois, tapi selalu peduli dan peka. Dan yang terakhir, kita belajar rasa cukup. Dengan rasa cukup kita akan melihat kemurahan Tuhan, selalu berlimpah dengan syukur, dan selalu bisa berbagi. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, dan kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan pagi hari ini. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak melihat rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi, karena ketamakan kami, karena kebodohan kami, karena keserakahan kami. Dan ampuni kami kalau selama ini kami tidak mengandalkan Tuhan, karena kami merasa punya dan kami merasa bisa. Ampuni kami Tuhan, karena itu ternyata tidak Tuhan kehendaki, karena sejatinya kami butuh Tuhan setiap hari. Dan ampuni kami kalau selama ini kami hidup untuk diri kami sendiri. Dan terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Tuhan kalau Tuhan sudah mengingatkan kami. Kalau Tuhan mengingatkan, Tuhan masih mengasihi kehidupan kami. Dan ajari kami Tuhan setiap hari untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu, berikan rasa cukup dalam kehidupan jemaat-Mu. Apapun kondisi mereka, apapun kebutuhan mereka, berikan rasa cukup dan ucapan syukur. Buka mata hati jemaat-Mu untuk melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan yang setiap hari Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berkati jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang dalam pergumulan berat, Tuhan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Maha Pengasih itu, kami mempersembahkan hidup dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Sebagai murid Kristus yang sejati, mari kita mengikrarkan komitmen kemuridan kita. Demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, dengan yakin kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.